Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua lagi saat ini. Dan saat ini saya menyampaikan tentang persaudaraan orang-orang Islam, persaudaraan orang-orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Panjang kalau kita mau bicara tentang persaudaraan orang Islam, mungkin tak cukup 1 jam. Tapi dalam kesempatan ini hanya beberapa poin saja yang saya sampaikan. Pertama, bahwasanya persaudaraan orang Islam, persaudaraan orang beriman itu tidak ada pengecualian. Kalau kita memperhatikan, mencermati para khatib berdoa setiap khutbah mereka, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Di situ tidak ada pengkhususan an-nahdiyyin wa an-nahdiyat, tidak ada al-muhammadiyyin wal muhammadiyat, tidak ada al-PKSiyyin wal PKSiyat, tidak ada al-irsyadiyyin wal irsyadiyat, tidak ada. Semuanya tidak ada pengkhususan dan tidak ada pengecualian. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat illa, kecuali si fulan, tidak ada. Artinya apa? Selagi seseorang itu beriman kepada Allah, selagi orang itu beriman kepada malaikat Allah, pada kitab Allah, pada Rasul Allah, pada hari kiamat, pada takdir, selagi dia bersyahadat, dia sholat, Ramadan dia puasa, jika mampu. Kalau dia kaya dia berzakat, kalau dia mampu dia haji, maka mereka adalah saudara kita yang selalu kita doakan. Kemudian yang kedua, bahwasanya persaudaraan umat Islam itu tidak sekedar ketika masih hidup, tapi juga ketika sudah wafat masih menjalin persaudaraan. Oleh karena itu orang Islam kalau ada yang meninggal dunia bukan syahid, maka ada 4 hal yang wajib: memandikannya, menyolatkannya, mengafaninya, menyolatkannya, dan menguburkannya. Asal dia Islam. Kecuali mungkin ada kasus-kasus orang mati syahid tidak pakai dimandikan, tidak pakai disolatkan kalau dia syahidnya dunia dan akhirat. Nah, kalau dia karena hal seperti saat ini karena corona, maka dia dimandikan tidak mungkin. Tayamumi juga sulit, dikhawatirkan menular dan nanti efeknya bisa sampai kemana-mana. Maka langsung dikafani. Dengan kafan tentu tidak sama dengan kain mori seperti kita. Dan kafan ya apa yang bisa untuk membungkus yang aman? Pertanyaannya, disolatkan atau tidak? Di sini para ulama beda pendapat. Ada pendapat yang disolatkan meskipun dia tidak diwudui, tidak ditayamumi, tetap disolatkan karena darurat. Yang pendapat kedua, tidak perlu disolatkan karena salah satu syarat sholat harus suci sedang dia belum dimandikan. Dua pendapat ini kita elegan saja, monggo. Tapi kalau saya merekomendasikan lebih baik kita sholatkan. Kemudian yang terakhir dikuburkan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan sampai karena ada kasus yang meninggal karena COVID, kemudian masyarakat tidak mau menerima
untuk dimakamkan suatu tempat. Orang yang meninggal karena COVID itu tidak meninggal dalam keadaan hina jika dia beriman. Dia tidak meninggal dalam keadaan yang jelek, sesat, menjijikkan, tidak. Bahkan bisa jadi dia syahid akhirat. Karena al-aswada khamsah. Dalam riwayat yang lain, sab'ah. Orang mati syahid itu ada 5. Yang pertama, al-mat'un, orang yang mati karena wabah ta'un. Coba bayangkan jika itu mengenai keluarga, saudara, mengenai diri saudara, udah meninggalnya tidak dimandikan, dikafani dengan seperti itu, yang takziah tidak ada, lalu mau dimakamkan, orang menolak. Betapa naifnya, betapa kasihannya. Oleh karena itu, terimalah. Toh, penyakitnya tidak akan menular pada jenazah-jenazah lain yang di makam itu, kan? Jangan sampai mereka yang wafat kesulitan mendapatkan tempat. Mereka yang hidup merasa terzalimi, merasa tersakiti, seolah-olah mereka yang bersalah. Ingat, boleh jadi mereka yang meninggal karena COVID itu justru di sisi Allah Subhanahu wa taala ditulis sebagai orang yang meninggalnya syahid. Dan kita belum tentu bisa memperoleh derajat itu. Demikian yang bisa saya sampaikan.